Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ar-Rahman, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang jenderal perang yang juga turut turun ke medan perang. Saat turun ke medan perang, Rasulullah bersenjatakan pedang yang masing-masing memiliki nama dan sejarahnya sendiri-sendiri. Pedang Rasulullah berbentuk Hanafiyah. Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang ini terkenal bagus dan halus pembuatannya. Dalam buku Semail Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya Imam At-Tirmizi dijelaskan, terdapat beberapa jenis pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini Ar-Rahman akan menyajikan 10 pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk menegakkan ajaran Islam. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bersama-sama kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like and share, untuk berbagi informasi bermanfaat seputar Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Ad. Al-Ad, nama pedang ini berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat sebelum perang Badar. Beliau menggunakan pedang ini di perang Uhud, dan pengikut-pengikutnya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pedang ini berada di Masjid Husain di Kairo, Mesir. Al-Matur. Al-Matur juga dikenal sebagai Al-Matur Al-Fijar. Pedang ini adalah pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu yang pertama di Mekah. Pedang ini diberi oleh ayahanda beliau, dan dibawa pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai akhirnya diberikan bersama-sama dengan peralatan perang lain kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul, berbentuk blade dengan panjang 99 cm. Pegangannya terbuat dari emas dengan bentuk berupa 2 ular dengan berlapiskan emerald dan perak. Dekat dengan pegangan itu terdapat kufik ukiran tulisan Arab, yaitu Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib. Al-Batar. Al-Batar adalah sebuah pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hasil rampasan dari Banu Qainqa. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Dan di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya juga terdapat gambar Nabi Daud alaihi salam ketika memotong kepala Goliat, orang yang memiliki pedang ini pada awalnya. Di pedang ini juga terdapat tulisan yang diidentifikasi sebagai tulisan Nabatayan. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul, berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Dikabarkan pedang ini adalah pedang yang akan digunakan Nabi Isa alaihi salam, kelak ketika beliau turun ke bumi kembali untuk membunuh Dajjal. Du al-Fakar. Du al-Fakar merupakan pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hasil rampasan pada waktu perang Badar. Dan dilaporkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikannya ketika perang Uhud, dengan bersimbah darah dari tangan dan bahunya. Dengan membawa Du al-Fakar di tangannya, banyak sumber mengatakan bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib dan keluarga, berbentuk blade dengan 2 mata. Al-Mikdam. Menurut riwayat, pedang ini telah diberikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia wariskan untuk anak-anaknya. Beberapa riwayat melaporkan bahwa pedang itu diambil sebagai rampasan dari Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin serangan di Suriah. Namun saat ini pedang tersebut berada di Museum Topkapi Istanbul. Pedang ini berbentuk blade dengan panjang 97 cm, dan mempunyai ukiran tulisan Arab yang berlafazkan Zainal bin Abidin. Hats. Hats merupakan sebuah pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hasil rampasan dari Banu Qainqa. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihi salam mengambil pedang Al-Batar dari Goliat,
sebagai rampasan ketika beliau mengalahkan Goliat pada saat umurnya 20 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bekerja dengan husi membuat baju baja, senjata dan alat perang, dan beliau juga membuat senjatanya sendiri. Dan Hats merupakan salah satu buatannya. Pedang ini menyerupai Al-Batar tetapi lebih besar dari itu. Beliau menggunakan pedang ini dan kemudian disimpan oleh suku Levita atau suku yang menyimpan senjata-senjata barang Israel. Dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini ada di Museum Topkapi Istanbul, berbentuk blade dengan panjang 112 cm dan lebar 8 cm. Al-Qadib. Pedang Al-Qadib berbentuk blade tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika bepergian tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Ditulis di samping pedang berupa ukiran perak yang berbunyi syahadat yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tidak ada indikasi dalam sumber sejarah bahwa pedang ini telah digunakan dalam peperangan. Pedang ini berada di rumah Nabi Muhammad SAW, namun sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Panjangnya adalah 100 cm dan memiliki sarung berupa kulit hewan yang dicelup. Al-Rasub. Ada yang mengatakan bahwa pedang ini dijaga di rumah Nabi Muhammad SAW oleh keluarga dan sanak saudaranya, seperti layaknya bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul berbentuk balok dengan panjang 140 cm mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berlafadzkan Ja'far as-Siddiq. Pedang Zulfikar. Zulfikar adalah pedang dua mata yang dimiliki oleh Imamul Muhtadin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pedang dua mata ini adalah simbol kepada jihad dan keberanian perjuangan baginda Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Keteguhan Sayyidina Ali sebagai pendekar terunggul di dunia terbukti dalam perang Uhud. Sewaktu pasukan Islam terpukul hebat, beliaulah yang paling gigih mempertahankan Rasulullah SAW hingga terdengar suara malaikat Jibril berkata, "Tiada pedang selain Zulfikar. Dan tiada pahlawan selain Sayyidina Ali." Pedang Zulfikar asalnya milik Rasulullah SAW yang kemudian digunakan oleh Sayyidina Ali. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa pedang inilah raja segala besi. Selepas Sayyidina Ali dibunuh, pedang Zulfikar ini turut lenyap. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dia akan muncul semula pada akhir zaman bersama pasukan yang mengibarkan panci hitam di tangannya. Dengan hilangnya peninggalan bersejarah itu, tamatlah sejarah Zulfikar. Walaupun demikian kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada manusia di antara kita yang sanggup berusaha menyumbangkan modal dan tenaga bagi pembuat salinan pedang yang hilang itu. Inilah bentuk pedang Zulfikar dengan mata dibuat dari besi berkilat dan bercahaya dicampur dengan emas dan perak serta dihiasi dengan mutiara. Ujung pedang ini terbelah dua, karena semasa kejadian di saat Sayyidina Ali menghunusnya dalam sarung dengan kekuatan luar biasa saat berhadapan dengan musuh yang menghunus pedang mereka. Qol'a. Al-Qol'a dikenal sebagai Qol'i atau Qul'ai, nama yang mungkin berhubungan dengan tempat di Syria atau tempat di dekat India Cina. Ulama negara lain mengatakan bahwa kata Qol'i merujuk kepada timah atau timah putih yang ditambang dari berbagai lokasi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 pedang Nabi Muhammad SAW yang diperoleh sebagai hasil rampasan dari Bani Qainuqa. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW menemukan pedang ini ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul, berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Di dalamnya terdapat ukiran bahasa Arab yang berlafaz yang artinya ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW. Pedang ini berbeda dari yang lain karena pedang ini mempunyai desain berbentuk gelombang. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Mari bersama-sama membangun channel Ar-Rahman dengan klik like dan subscribe,
agar kami dapat terus aktif berbagi informasi bermanfaat seputar Islam. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.